Film dimulai dengan seorang pria yang berada di atas pesawat dengan ekspresi bahagia sambil menari-nari. Tentu hal itu bukan tanpa alasan. Diketahui kalau ia berhasil menyelundupkan beberapa tas berisi kokain yang merupakan pesanan dari seseorang. Ia pun membuang tas itu satu persatu. Dan ketika selesai, ia pun berniat untuk terjun dengan parasut. Tapi kemudian film kemudian berlanjut dengan sepasang kekasih bernama Olaf dan Elsa yang sedang menikmati liburan mereka untuk mencapai sebuah puncak yang berada di tengah hutan. Tak lama setelahnya, sampailah mereka di tempat yang dimaksud. Dan ketika mereka sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba perhatian mereka teralihkan oleh seekor beruang. Tak ingin kehilangan momen itu, Olaf pun mengambil kamera untuk memfotonya. Tapi Olaf sedikit aneh ketika melihat beruang itu sedang menghantup-hantupkan kepalanya ke batang pohon. Tak berapa lama, beruang itu sudah berada tepat di depan mereka. Olaf mengatakan untuk jangan panik. Tapi Elsa yang panik malah berlari meninggalkan tempat itu. Sayangnya, beruang itu mengejar dan berhasil menemukan mereka. Dan sampai pada akhirnya, Elsa pun dimamam sang beruang. Film Cocaine Bear pun dimulai. Scene beralih dengan beberapa petugas polisi sedang melakukan identifikasi terhadap penemuan mayat seorang pria yang ternyata ia adalah pria yang di awal film ini. Seorang detektif bernama Bob mengetahui kalau pria itu merupakan anak buah dari salah satu bandar narkoba terbesar bernama Sid White. Bahkan Bob pun meyakini kalau kokain yang mereka temukan masih ada di dalam hutan dengan jumlah yang banyak. Kemudian kita diperlihatkan dengan Sid White, seorang bandar yang sebelumnya diceritakan Bob. Di sini, Sid menyuruh salah satu anak buahnya bernama David untuk mencari sisa kokain yang diyakini masih berada di dalam hutan. Setelahnya, sampailah David di bar untuk menemui Eddie yang juga merupakan anak dari Sid. Di sini, David mengajak Eddie untuk mencari sisa kokain itu atas perintah Sid. Di sisi lain, seorang anak gadis bernama Didi berencana bolos sekolah bersama dengan temannya bernama Henry untuk melukis di dalam hutan. Sementara di kantor polisi, Bob mendapatkan informasi kalau dua orang suruhan Sid berencana masuk ke dalam hutan untuk mencari sisa kokain. Karena dari itu, ia pun berencana untuk menyelidiki mereka dan menitipkan anjing kesayangannya ke teman kerjanya yang bernama Reba. Kemudian kita beralih lagi ke seorang wanita bernama Sari tanpa roti yang merupakan ibu dari Didi. Sepulangnya dari bekerja, ia pun mendapatkan kabar kalau anaknya bolos sekolah. Dan setelah mencari tahu, ia pun tahu kemana anaknya pergi. Sementara Didi dan Henry sudah berada di dalam hutan. Di antara semak belukar, Didi menemukan bungkusan kokain yang tentu saja mereka tidak tahu apa manfaat dari barang itu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, mereka pun membuka bungkusan itu dan dengan nekat mencicipinya, yang seketika membuat mereka terkejut karena mengetahui kalau rasanya sangat pahit seperti kenyataan. Tak berapa lama, mereka mendapatkan bungkusan lainnya, tapi terlihat kalau bungkusan itu sudah rusak. Di saat yang bersamaan, mereka pun tidak menyadari kalau seekor beruang sudah mendekat ke arah mereka. Sari sudah sampai di pos penjaga taman untuk melaporkan keberadaan anaknya yang berada di dalam hutan. Di sana ia bertemu dengan petugas bernama Liz dan seorang ahli beruang bernama Peter. Setelahnya, mereka bertiga pun pergi untuk mencari Didi dan Henry. Di saat yang bersamaan, David dan Eddie sampai ke pos itu. Lalu David menggunakan toilet di sana, dan beberapa saat kemudian, 3 pemuda berandal masuk ke dalam toilet itu untuk meminta barang-barang berharga milik David. Tentu saja, David yang tak ingin diremehkan oleh 3 remaja tempe itu langsung mengeluarkan kemampuannya untuk melumpuhkan mereka semua.
Eddie masuk ke dalam dan melihat kekacauan yang baru saja terjadi. Di saat Eddie memeriksa, ia menemukan bungkusan kokain di antara mereka. Tak menunggu lama, David dan Eddie langsung menginterogasi salah satu dari mereka untuk menanyakan di mana ia mendapatkan bungkusan itu. Akhirnya, dengan sedikit ancaman, pria tempe itu ingin mengantar David dan Eddie untuk menuju lokasi bungkusan itu. Beralih lagi dengan Sari, Peter dan Liz yang berhasil menemukan Henry sudah berada di atas pohon. Di sini Henry mengatakan kalau beruang itu sudah membawa Didi. Bahkan Henry juga memperingatkan mereka untuk bersembunyi dari beruang. Tapi bukannya mengindahkan peringatan Henry, Peter malah berkata kalau beruang adalah makhluk yang damai. Tak berapa lama, beruang itu pun muncul lalu menarik Peter dan Liz masuk ke semak-semak belukar. Liz sempat melakukan perlawanan, hingga akhirnya ia pun terluka dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sementara Peter berhasil naik ke atas pohon. Sayangnya, beruang itu berhasil menemukannya dan menyerang Peter. Liz sampai di posnya dan bertemu dengan dua remaja tempe. Tak berapa lama, ia menyadari kalau beruang itu sudah berada di depan posnya. Kemudian, Liz menyuruh salah satu dari mereka untuk membuka pintu. Dan kemudian, ini yang terjadi. Sayangnya, tembakan Liz meleset dan mengenai salah satu remaja tempe. Sementara di sisi lain, Bob sudah sampai di pos itu untuk mencari David dan Eddie. Tak berapa lama, dua petugas medis yang sebelumnya ditelepon Liz sampai di tempat itu untuk menyelamatkan Liz. Petugas pria mencoba membuka salah satu pintu, dan ia pun terkejut ketika melihat ada seekor beruang di dalam sana. Sontak saja, petugas wanita langsung membawa Liz menuju ke mobil. Sementara petugas pria masih berusaha melepaskan diri dari beruang itu. Sampai pada akhirnya, ia menggunakan tas P3K yang kemudian berhasil mengalihkan perhatian beruang itu. Melihat ada kesempatan, ia pun mengejar mobil yang mulai berjalan. Untung saja ia berhasil. Tapi sayangnya beruang itu melompat dan masuk ke dalam mobil mereka dan membuat Liz terjatuh dan mobil mereka menabrak. Di tempat lain, Bob sudah sampai di sebuah tempat. Di saat sedang beristirahat, secara tak sengaja, ia melihat sebuah tas mencurigakan. Sementara Sid juga ternyata sudah sampai di tempat itu dan bersiap dengan senjatanya. Kembali ke bangunan tadi, dan terlihat kalau David dan Eddie sudah sampai di tempat itu untuk mengambil sisa kokain yang dikatakan remaja tempe. Tapi di sini, David menjadi kesal begitu mengetahui kalau kokain itu ternyata tidak ada. Di saat yang bersamaan, Bob pun muncul dari atas bangunan sambil memegang kokain itu. Bob pun menyuruh David menurunkan senjatanya. Tapi kemudian ia menjadi bingung untuk turun. David yang melihat ada kesempatan berusaha mengambil lagi senjatanya. Dan kemudian Bob menembaknya. Tak berapa lama, mereka pun melihat beruang sakau itu yang mendekat ke arah mereka. Dan kemudian beruang itu pingsan di atas Eddie. David yang melihat itu meminta gencatan senjata dengan Bob agar ia bisa menolong Eddie. Tak lama, beruang itu kembali sadar ketika mencium bau kokain yang jatuh dari kantong David. Tak berpikir panjang, beruang itu langsung memakan kokain itu. Selanjutnya, beruang itu mabuk dan berusaha menyerang Eddie. Eddie, please don't die like this, Eddie, please. No, don't shoot. Don't shoot. Shoot the bear. Don't shoot. Lie down. I'm limp already. Bob yang melihat itu mengalihkan perhatian beruang dengan sebungkus kokain yang ia tabur. Melihat ada kesempatan, Bob pun menyuruh mereka untuk pergi. Tapi David tak ingin pergi begitu saja tanpa membawa tas berisi kokain itu. Dan sampai pada akhirnya, Bob pun tertembak oleh Sid yang sudah membidiknya dari jauh. Tak lama setelahnya, Reba pun datang. Tapi sayangnya, ternyata Reba berkhianat dan bekerja untuk Sid. Beralih dengan Sari dan Henry yang sudah sampai di dalam gua.
dan melihat beberapa anak beruang yang sedang berpesta kokain. Untungnya di sini mereka berhasil menemukan Didi. Tak menunggu lama, Sari pun mengajak Didi dan Henry untuk pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Sid dan komplotannya sudah sampai juga di gua itu. Sampai pada akhirnya, mereka pun bertemu dengan Sari dan anaknya. Tentu pertemuan itu membuat mereka bertanya satu sama lain. Lalu, Eddie melihat satu tas kokain yang tersangkut dan berusaha untuk mengambilnya. Sayangnya, anak-anak beruang muncul dan ingin mengambil kokain yang dipegang Sid. Tak berapa lama, ibu beruang pun muncul dan melihat keberadaan mereka. Sari, yang tak punya pilihan, mengajak Didi dan Henry untuk terjun ke bawah. Begitu juga dengan David dan Eddie ikut melompat ketika melihat burung itu semakin mendekati mereka. Tapi tidak dengan Sid yang nekat melawan beruang itu, dan sampai pada akhirnya ia pun menjadi santapan sang beruang. Film pun ditutup dengan mereka semua berhasil selamat, terkecuali Sid yang harus tewas di tangan beruang. Para petugas pun datang ke TKP, lalu film pun berakhir.